Selamat datang di tutorial membuat aplikasi restoran sederhana menggunakan NetBeans. Dalam tutorial ini, kita akan membangun sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengelola menu makanan, melakukan pemesanan, dan menghitung total biaya. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang pengembangan aplikasi desktop, menggunakan Java dan NetBeans sebagai Integrated Development Environment atau yang disebut dengan IDE. Jadi tujuan dari proyek ini adalah untuk yang pertama, memahami konsep dasar pemrograman Java. 2. Menggunakan NetBeans untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI atau yang disebut dengan Graphical User Interface. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek. Yang keempat, membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola restoran secara sederhana. Aplikasi restoran sederhana ini akan memiliki beberapa fitur utama, antara lain yang pertama, manajemen umum, menambahkan, mengedit, dan menghapus item menu. Yang kedua, pemesanan, memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan makanan. Yang ketiga, penghitungan total, menghitung total biaya dari pesanan yang dilakukan. Yang terakhir, antarmuka pengguna yang ramah, desain antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Sebelum kita mulai, pastikan Anda telah menginstal pertama, Java Development Kit atau yang disebut dengan JDK untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi Java. Dan yang kedua, NetBeans IDE sebagai alat pengembangan yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir adalah XAMPP adalah untuk menambahkan database. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, mari kita membangun aplikasi restoran sederhana ini langkah demi langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Agustina dari kelompok 4, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi restoran sederhana menggunakan NetBeans dan Connect to XAMPP. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi restoran sederhana tersebut. Pertama-tama, saya akan membuka aplikasi XAMPP terlebih dahulu. Lalu, kita akan mengaktifkan Apache dan MySQL. Lanjut, kita akan membuka aplikasi NetBeans terlebih dahulu. Seperti yang kalian lihat, ini adalah codingan dari aplikasi restoran kami. Baik, selanjutnya kita akan melihat desain dari aplikasinya. Ini adalah desain dari menu transaksi. Lanjut, ini adalah desain dari menu registrasi aplikasi kami. Lalu ini adalah desain dari masakan. Ini adalah desain dari login aplikasi kami. Sebelum memulai aplikasi ini, kita akan membuka database terlebih dahulu. Berikut adalah database
Yang tersedia adalah owner, admin, kasir, dan pelanggan. Oke, kita jalankan aplikasinya. Ini adalah tampilan pertama dari login. Selanjutnya kita akan memasukkan username dan password. Username saya menggunakan nama Anggi dan password saya menggunakan nama Anggi123. Login. Setelah itu kita akan memasuki menu registrasi. Di dalam menu registrasi ini tertera nomor 6 sudah ada Anggi. Untuk menghindari keeroran, saya akan menggunakan username yang berbeda, yaitu Anggi Putri. Lalu untuk password, saya menggunakan nama Putri 123 dan nama user saya menggunakan Anggi. Untuk ID level di sini tertera 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu untuk admin, yang kedua itu untuk owner, yang ketiga itu untuk kasir, dan yang terakhir 4 adalah untuk pelanggan. Di sini saya akan masuk sebagai admin. Lalu input, yes, data berhasil disimpan dan sudah masuk ke tabel. Apabila ingin diupdate, kita akan memilih tabel terlebih dahulu. Lalu kita akan mengupdate nama user. Contohnya Anggi Putri. Oke. Sudah diupdate, bisa kalian lihat. Lalu untuk menghapus, kita akan memilih tabel, lalu pilih hapus. Lalu admin juga bisa mengakses menu masakan. Contohnya kita akan memasukkan ID masakan adalah 4. Lalu nama masakan kita masukkan soto ayam. Untuk harga kita masukkan dengan harga Rp35.000. Lalu untuk admin kita bisa memilih status makanan tersedia atau habis. Bila tersedia, kita pilih tersedia, dan apabila habis, kita akan pilih habis. Baik, di sini saya akan contohkan tersedia saja. Lalu input. Oke, masakan berhasil diinput. Dan seperti cara tadi, apabila ingin mengupdate harga, kita akan pilih lalu mengupdate. Lalu lanjut masuk ke menu transaksi. Kita contohkan ID transaksinya 9 dan nama pelanggan adalah Anggi lagi. Oh ya, untuk informasi, jadi transaksi ini sebenarnya kasir yang akses. Berhubungan saya tadi loginnya 1, which is adalah admin, jadi saya bisa mengakses seluruh aplikasi yang ada. Untuk contoh ID masakan 1 itu
adalah ayam. Lalu kita akan memasukkan ID transaksi nama pelanggan. Satu adalah ayam, jumlah bayar ayam tadi berapa? 30. Jadi kita akan memasukkan ID transaksi 9. Nama pelanggan kita memakai nama Anggi. ID masakan 1 adalah ayam, yang jumlah ayam adalah 30.000. Lalu total bayar kita akan memasukkan 30.000 juga. Lalu input, transaksi berhasil ditambahkan. Setelah diinput, ternyata admin tidak bisa mencetak laporan. Jadi yang bisa mencetak laporan adalah owner. Kita login, lalu masuk sebagai owner ya. Jadi untuk masuk ke menu owner, kita masukkan username sebagai owner, lalu password owner 123. Login. Setelah login baru tertera ID transaksinya, lalu kita bisa cetak laporannya. Jadi ini adalah laporan transaksi dari aplikasi kami. Selanjutnya kita akan masuk sebagai kasir. Untuk username kita masukkan kasir dan password adalah kasir 123. Login. Lalu ini adalah tampilan yang bisa diakses oleh kasir. Jadi tugasnya kasir adalah menginput apabila ada yang ingin membeli makanan atau masakan. Jadi ya ini adalah tampilannya seperti tadi. Nah, kita buat lagi ya contohnya. Misalnya kita contohkan 2, jumlah bayar 15.000. Lalu untuk total bayar juga sama, kita akan memasukkan 15.000. Lalu input. Oke, sudah berhasil masuk. Selanjutnya kita akan masuk sebagai pelanggan. Jadi kita akan memasukkan username adalah pelanggan dan password adalah pelanggan 123. Login. Apabila sudah, jadi pelanggan hanya bisa melihat menu masakan yang tertera seperti ayam, nasi goreng, mie ayam, dan soto ayam. Lanjut langsung ke menu transaksi seperti tadi. Jadi pelanggan hanya bisa mengakses masakan, tampilan masakan, lalu tampilan transaksi saja. Pelanggan juga tidak bisa menginput apapun yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jadi beginilah cara pekerjaan yang telah kami kerjakan, yaitu membuat aplikasi restoran menggunakan NetBeans dan database menggunakan XAMPP.
Jadi apabila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.